Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada statement yang sering kita dengar dan kelihatannya benar-benar bijak. Yang penting sholat dulu daripada nggak sholat sama sekali. Soal khusyuk atau tidak, itu urusan Allah. Kita mah tinggal menunaikan kewajiban, selesai perkara. Pernah dengar? Atau mungkin Anda juga pernah ngomong sendiri, sekilas toleran, nggak menghakimi, realistis. Tapi kalau kita duduk sebentar dan mikir lebih dalam, ada yang perlu kita pertanyakan dari logika ini. Teman-teman, coba kita balik pertanyaannya. Kalau sholat memang cuma soal gugur dari kewajiban, kenapa Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 45 bunyinya seperti ini? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa ada orang yang sholat 5 waktu, nggak pernah bolong, bahkan sudah haji berkali-kali, punya gelar kiai juga, tapi masih korupsi, masih zalim, masih bohong kepada rakyat? Nah, ini bukan soal munafik teman-teman. Ini soal sesuatu yang jauh mendasar. Sholatnya sudah benar secara teknis, rukunya terpenuhi, waktunya tepat, tapi bekas dari sholat tidak ada. Hidupnya tidak berubah, akhlaknya tidak pernah tumbuh. Kenapa? Para ulama sufi menyebut ini dengan istilah hudurul qalbi, hadirnya hati. Dan ini bukan standar yang mustahil. Ini justru inti dari kenapa sholat ini diwajibkan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa sholat yang diterima bukan hanya yang sah secara fikih saja teman-teman, tapi yang menggerakkan jiwa, yang membekas, yang bikin hati kita keluar dari sajadah sebagai orang yang walau sedikit saja itu lebih baik daripada sebelumnya. Bukan berarti kalau belum khusyuk kita berhenti sholat, bukan, justru sebaliknya. Tapi jangan puas hanya dengan karena sudah sholat, karena Allah bukan cuma lihat gerakan kita, Dia lihat dari mana hati kita mengarah. Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis Bukhari Muslim teman-teman. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari hal kecil dulu. Sebelum takbiratul ihram, berhenti sebentar, sadari, saya mau bicara atau berdialog dengan siapa sekarang. Rasakan itu. Biarkan kesibukan dunia itu dilepas dulu semua, meski cuma sejenak. Pelajari maknanya. Sholat itu dialog teman-teman, bukan monolog satu arah yang kita hafal di luar kepala. Seperti ayat yang kita baca, itu percakapan. Kalau kita tidak mengerti artinya atau tidak paham maksudnya, wajar kalau hati kita tidak bereaksi sama sekali. Dan yang paling penting, jangan jadikan yang penting sholat dulu sebagai titik akhir. Jadikan itu titik awalnya, titik awal menuju sholat yang beneran hadir, yang bekasnya kelihatan, yang pelan-pelan membentuk siapa diri kita. Sholat sejati bukan yang paling cepat juga teman-teman, bukan yang paling banyak juga, tapi yang paling jujur dalam kehadiran, jujur dalam niat, jujur dalam mengakui bahwa kita sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh-jauh lebih agung dan besar dari semua urusan kita. Jangan cuma sholat, beranilah hadir dalam sholat, karena disitulah pelan-pelan kita berubah. Teman-teman, jika berminat untuk lebih memperdalam lagi makna batin sholat ini menuju hakikat dan ma'rifat, ada dalam e-book Sholat Sebagai Perjalanan Ma'rifat. Linknya di bio profil saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.